Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di mushola ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultur yang berjudul bijak bermedia sosial pada saat berpuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana waktu ini itu sangat tepat bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah, memperbanyak mungkin amalan-amalan positif, meningkatkan ketakwaan, dan juga memperbaiki diri. Namun di era digital ini, di era modern, sangat banyak godaan-godaan atau mungkin rintangan-rintangan bagi kita, misalnya seperti godaan sosial media maupun internet. Nah, jadi sosial media ini sangat banyak memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, jika kita menggunakannya secara tidak bijak, maka akan memberikan dampak negatif dan bisa menjadi godaan bagi kita yang sedang berpuasa, terutama bagi kaum-kaum muda. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik yang artinya, puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka hendaklah mereka tidak berkata kotor dan tidak berperilaku jahil. Jika ada orang lain yang mengajaknya bertengkar atau menghinanya, maka hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Malik. Nah, jadi hadis tadi itu nyata banget bagi kehidupan kita sehari-hari, apalagi kaum-kaum muda. Contoh yang pertama yaitu tentang berkata-kata kotor. Mungkin di gadgetnya TikTok, Instagram itu isinya konten-konten negatif. Nah, itu berpengaruh bagi lisan kita. Bisa jadi nanti lisan kita terbiasa mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata negatif, atau mungkin kebun binatang. Nah, contoh yang kedua yaitu tentang berperilaku jahil. Misalnya seperti bergosip, bertengkar, terus menyindir. Nah, jadi media sosial ini bisa menjadi perantara untuk kita melakukan hal negatif. Misalnya nih, buat grup chat, buat ngegosip, terus buat story, buat menyindir temannya. Ujung-ujungnya adalah pertengkaran. Jadi, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai yang namanya pertengkaran. Sebagaimana Quran surah Qaf ayat 28 yang artinya, janganlah kalian bertengkar di hadapanku dan sungguh aku telah memberikan pelajaran kepadamu. Quran surah Qaf ayat 28. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan beberapa tips yang bisa dipakai untuk bisa bermedia sosial secara bijak. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana amal-amal kebaikan kita, pahala-pahala kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita meningkatkan kesadaran diri kita untuk bisa memperbanyak amal ibadah, melakukan hal positif dan juga menggunakan media sosial secara bijak. Nah, tips yang kedua yaitu mengurangi waktu online. Mungkin hadirin sekalian kalau sudah pegang gadget, buka TikTok, Instagram, itu nge-scrollnya itu mungkin sampai berjam-jam, sampai-sampai lupa waktu, sampai-sampai sholat 5 waktunya ditinggalkan. Nanti bilangnya 5 menit lagi, 10 menit lagi, ujung-ujungnya waktunya ketinggalan. Nah, jadi kita harus bisa mengurangi waktu online. Tips yang ketiga yaitu menghindari konten-konten negatif. Jadi di era modern ini bukan cuma konten-konten positif aja yang viral, tetapi banyak banget konten-konten negatif juga viral. Mungkin lewat di beranda TikTok atau mungkin Instagram. Nah, jadi kita harus bisa memilih, kita harus bisa menyaring yang mana konten positif dan yang mana konten negatif. Jangan sampai kita terbawa arus oleh konten-konten negatif. Nah, tips yang keempat yaitu memperbanyak ibadah.
ibadah. Di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak amal ibadah kita. Apalagi ini termasuk 10 malam terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimana adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi mari kita perbanyak amal ibadah kita di 10 malam terakhir ini. Nah, jangan juga yang sunnah-sunnah dikejar, tapi yang wajib malah ditinggalkan. Misalnya nih, sholat tarawih 20 rakaat, khusyuknya Masya Allah, tetapi sebelumnya sholat maghribnya ditinggalkan karena sibuk berbuka, sibuk makan takjil, dan lain sebagainya. Nah, contohnya lagi, misalnya ngabuburit, berbun takjil, sunset, nyore, atau apa lagi istilahnya. Nah, malah sholat asarnya malah ditinggalkan. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan aja, jangan sampai kita FOMO-FOMOan aja. Jadi yang wajibnya harus dikerjakan dulu, baru yang sunnah itu nanti bisa mengikuti. Tips yang terakhir, yang kelima, yaitu peran orang lain. Misalnya peran orang tua, saudara, guru, atau mungkin tetangga. Itu sangat penting untuk bisa saling mengingatkan. Karena manusia itu tempatnya lupa, manusia tempatnya lalai, dan juga manusia tempatnya salah. Bisa jadi saya yang berdiri di sini, saya yang menyampaikan ilmu ini, nanti malah lalai, malah melakukan hal negatif. Peran orang lain adalah untuk bisa saling mengingatkan. Tujuan saya menyampaikan ini, tujuan saya berbagi ilmu, dan tujuan saya berdiri di sini adalah agar kita bisa sama-sama tahu, sehingga kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Karena sekali lagi, manusia tempatnya lupa, manusia tempatnya lalai, dan juga manusia tempatnya salah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, marilah kita gunakan media sosial sebaik mungkin. Kita jaga mata, jaga lisan, dan jaga tangan kita dengan baik. Jangan sampai tangan kita ini nge-like atau mungkin nge-share atau nge-searching hal-hal yang negatif. Jangan sampai mata kita juga melihat konten-konten yang negatif, dan mulut kita malah mengucapkan hal-hal yang negatif karena terpengaruh atau terbawa arus oleh media sosial. Jangan sampai di bulan yang penuh berkah ini kita menjadi orang yang merugi, yaitu orang-orang yang cuma dapat lapar, haus, capeknya aja. Pahalanya kemana? Pahalanya sudah terkikis oleh hal-hal negatif yang kita lakukan. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi hadirin sekalian. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu karena kurangnya ilmu pengetahuan saya, dan itu jika berupa ilmu, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi